Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'matil Islam. Alhamdulillah ala kulli ni'matil iman. Alhamdulillah ala kulli ni'matil ihsan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa melihat nikmat dari Allah. Kita bisa mendengar nikmat dari Allah. Kita bisa berbicara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan dalam kalender Masehi kali ini kita bertepatan pada bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini salah satu pemberian nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat terbesar dari Allah? Ketika menginjak pada bulan Agustus ini adalah nikmat kemerdekaan. Berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu manusia merayakan kemerdekaan. Ada yang merayakannya dengan perlombaan, ada yang merayakannya dengan hal yang macam-macam. Semua itu diindikasikan untuk kesenangan dalam kemerdekaan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tahukah bahwa kemerdekaan Indonesia ini, kemerdekaan yang sekarang kita rasakan ini, 77 tahun kita merdeka, adalah salah satu besar sekali perjuangan para ulama, para syuhada, para santri. Mereka berkorban jiwa, berkorban nyawa untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita kalau kita pada bulan yang diperingati hari kemerdekaan ini kita lupa dengan para ulama. Kita lupa dengan jasa para ulama. Kita lupa dengan jasa orang-orang Islam terdahulu yang banyak berkorban. Baik berkorban harta, baik berkorban nyawa, baik berkorban jiwa untuk kemerdekaan negara Indonesia kita tercinta ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita syukuri nikmat ini. Setidaknya merdeka ini membuktikan bukan hanya kita merdeka dari penjajahan, tapi iman kita juga mesti merdeka. Tengoklah
Betapa hebatnya jemaah. Jemaah-jemaah yang dididik oleh ustadz, oleh kiai, oleh syekh pada zaman-zaman penjajahan dulu luar biasa. Mereka dikorbankan untuk memerdekakan negara ini dan memerdekakan supaya kita bebas dalam beribadah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan cara meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu seperti apa? Allah menyebutkan dalam Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, ketika mereka mendengar nama Allah dikumandangkan, digemakan, hati mereka bergetar. Lihatlah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Tengoklah sejarah-sejarah bagaimana para pahlawan menggemakan kata takbir, Allahu Akbar. Santri-santrinya, rakyat-rakyat Indonesia yang beragama Islam pada saat itu bangkit jiwanya, bangkit semangatnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita mengisi kemerdekaan ini adalah dengan cara meningkatkan iman kita kepada Allah. Introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Apakah iman kita selama ini hanya biasa-biasa saja? Ketika azan dikumandangkan, ketika nama Allah disebut, bergetarkah hati kita? Ketika nama Allah dilecehkan, ketika nama Allah dihinakan, ketika nama Allah direndahkan, marahkah kita? Kalau kita Allah dihina, Allah kita ditinggalkan, Allah kita diejek-ejek, kita tidak marah, berarti iman kita tidak ada. Bukti para pejuang kita yang memerdekakan negara ini beriman adalah mereka bergetar hatinya ketika dikumandangkan gema takbir untuk melawan penjajah. Maka mesti harus kita syukuri nikmat-nikmat ini. Yang kedua, tanda-tanda orang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu, kata Allah, ketika mereka mendengarkan ayat-ayatku dibacakan, ketika mereka mendengar Quran dibacakan, mereka bertambah imannya. Iman mereka bertambah, bukan malah berkurang, bukan malah mencaci maki, bukan malah mengejek. Orang kalau mendengar orang baca Quran malah marah, malah dihina, malah direndahkan, berarti imannya sedang bermasalah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana iman kita mau merdeka? Lihatlah bagaimana perjuangan ulama terdahulu. Para ulama zaman dahulu bukan hanya mau merdeka secara fisik, mereka juga merdeka secara nafsu. Mereka tak mau diperbudak oleh penjajah. Mereka pun tak mau diperbudak oleh dunia. Mereka pun tak mau diperbudak oleh nafsu. Akhirnya mereka pun ikut berjuang. Para ulama ikut berjuang. Para santri ikut berjuang untuk memerdekakan ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita mau mendengarkan kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh para ustadz, yang disampaikan oleh para kiai, yang disampaikan oleh para syekh. Jangan dihina, jangan diejek, jangan direndah-rendahkan. Kalau ada orang yang sedang membaca Al-Quran, kita sedang memarahinya, kita bahkan mengejeknya, berarti iman kita sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah setelah berjuang, itulah tawakal yang paling baik. Para pejuang kita dari kalangan santri, dari kalangan ulama, dari kalangan habaib, mereka bertawakal kepada Allah setelah mereka berjuang. Setelah mereka berjuang, barulah mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Konsep tawakal itu berjuang dulu, berusaha dulu, baru tawakal. Konsep tawakal itu bukan tak ada usaha, tak ada ikhtiar, langsung tawakal pada Allah. Itu konsep tawakal yang salah. Tawakal yang betul itu adalah ketika kita berusaha, ketika kita ikhtiar, serahkan urusan itu semua kepada Allah. Kita kerja di kantor itu usaha. Kita kerja di ladang itu usaha. Kita kerja sebagai PNS, pegawai negeri, itu usaha. Pertanyaannya, ketika kita sudah berusaha, adakah hati kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru sebaliknya, hati kita semakin dapat pekerjaan yang bagus, ingin lagi mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Gaji 1 juta ingin 2 juta. Gaji 2 juta ingin 3 juta. 3 juta tak cukup 4 juta. Bahkan sampai puluhan juta. Membuktikan bahwa kita terlalu berfokus pada investasi dunia. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja boleh. Apapun pekerjaan kita silakan. Selagi pekerjaan itu halal. Baik di ladang, baik di laut, baik di daratan, baik yang di kantor, baik jadi petukang, baik jadi dokter, polisi, tentara sekaligus. Tapi jangan lupa, siapa yang memberi pekerjaan itu? Tak ada lain, tak ada bukan, yaitu adalah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai lupa bersyukur, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yuqimunas shalah. Mereka yang mau mendirikan salat. Yakinlah jemaah sekalian bahwa para santri, para ulama, para habaib pada zaman dulu, ketika mereka memperjuangkan negara ini, mereka tak pernah meninggalkan salat. Bagaimana mungkin mereka kuat kalau mereka tak ada Allah Subhanahu wa taala? Mereka kuat karena mereka menancapkan tiang agama. Apa tiang agamanya? Salat. Jadi begitu mustahil orang yang ingin perkataannya didengarkan oleh orang lain, orang yang ingin menjadi orang berpengaruh, orang yang ingin dipandang masyarakat, tapi dia tidak memandang siapa yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak ada apa-apanya. Presiden sekalipun, kalau dia tidak menyembah Allah, tidak sembahyang, tidak solat, jabatan apapun tak akan bergeming di hati rakyat, tidak akan bergeming di hati masyarakat. Kenapa? Karena Allah itu menitipkan kewibawaan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau mau urusan kita lancar, kalau mau kerja kita itu bagus, jangan sampai kita tinggalkan solat. Jangan sampai kita tinggalkan masjid. Kalaulah kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala solat ini, maka hati-hati, urusan kita sedang tidak baik-baik saja. As-salatu imaduddin. Salat itu kata Rasulullah tiang agama. Kalau kalian mengerjakan solat, berarti kalian sedang menegakkan agama. Kalau kalian meninggalkan solat, berarti kalian sedang meruntuhkan agama kalian. Jagalah solat. Yang terakhir, tanda-tanda orang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang dermawan. Saya tak pernah lupa. Saya tak akan pernah luput dari ceramah-ceramah saya, dari khutbah-khutbah saya untuk menyampaikan tentang kedermawanan ini. Terutama ada daerah-daerah yang memerlukan pembangunan masjid. Terutama ada daerah-daerah yang sedang membangun pesantren. Terutama ada daerah-daerah yang sedang membuat rumah pengajian. Jangan diam-diam saja. Kalau ada rezeki dari Allah lebih, ayolah sama-sama kita berpatungan. Kita saling bahu-membahu. Kalau kita tak bisa dengan harta,
kita bantu dengan tenaga. Tak bisa bantu dengan tenaga, kita bantu dengan doa. Kalau tak mampu dengan doa, jangan hina orang yang mau memakmurkan masjid. Jangan direndahkan oleh orang yang suka ke masjid. Jangan sampai kita salah kaprah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sekarang ini banyak orang-orang yang tak suka dengan amaliah-amaliah kebaikan. Maka udahlah kita tak berkontribusi dari harta, tak berkontribusi dari tenaga, tak berkontribusi dari doa. Setidaknya minimal janganlah kita caci maki, jangan kita rendahkan orang yang mau membangun masjid. Mari bahu-membahu, mari saling kita dermawan. Masjid yang sedang kita tempati ini sedang membutuhkan perhatian kita, sedang membutuhkan kasih sayang kita. Kitalah yang merawatnya, kitalah yang menjaganya. Ingatlah jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau 5 tanda-tanda ini bisa kita penuhi, ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Mereka yang punya 5 sifat tadi yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Dan kita bisa mengisi kemerdekaan kita sekarang ini dengan cara menjalankan 5 sifat karakter orang mukmin tadi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini, anak istri kita, keturunan kita nanti menjadi orang-orang soleh semua. Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi orang-orang, kalau jadi pemimpin, pemimpin yang takut dengan Allah. Pemimpin yang adil pada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.